penilaian gitu ya. Gitu. Biasanya kan sebelum kita sempat belajar di kelas sudah buat pengajarnya, rubrik penilaiannya, nah kita ingin tahu seperti apa sih biasanya rubrik yang dibuat sama ibu gitu. Kalau dari ibu sendiri, menurut ibu rubrik itu mudahkah dibuatnya atau ada kendala-kendala gitu yang sekiranya terlihat agak sulit gitu kalau harus satu siswa semuanya rubrikin posisi satu-satu seperti itu. Kalau sulit atau mudah itu relatif ya, kadang ada yang sulit, ada juga yang mudah. Sulitnya itu ketika kita kondisi kelasnya itu sedang tidak baik-baik saja gitu ya, karena kan nggak selalu kondusif loh. Jadi pada saat anak yang susah diatur, gitu, tidak kondusif, maka rubrik penilaian itu jadi sulit untuk diamati kan anaknya. Jadi kadang nggak sesuai sama rubriknya gitu. Jadi tergantung kondisi kelas ya. Betul. Sama gimana sih anak-anaknya, apakah lagi ramai di kelas? Iya. Harus diamati satu-satu kan. Kadang kita terlalu fokus ke yang sebelah sini, ada murid yang sedikit terabaikan gitu dalam penilaiannya, tiba-tiba dia sudah selesai gitu. Prosesnya itu tidak terlihat gitu. Pemberian tugas kelompok kalau untuk kelas 1 itu sudah ada belum, kayak bikin project atau presentasi dalam kelas seperti itu. Itu apa yang dibuat ini boleh pakai di sponsor atau yang biasakan gitu. Biasanya sih satu biasanya, tapi pada dalam satu semester atau satu tahun pelajaran pasti ada yang tiga-tiga, jadi tidak selalu tiga. Misalnya ketika tugas ini, tapi yang pemotongan kira-kira ada mana yang memungkinkan untuk dijual tiga-tiganya. Kalau misalkan kayaknya ini agak komplika aja nih, jadi cuma satu. Menjualnya itu kan ada beberapa nilai, misalnya dari skala 1 sampai 4, itu bisa dengan sangat baik, contohnya gimana cara ibu menentukan itu, apakah ibu menggunakan skala 1 sampai 4 atau juga menggunakan yang tadi sangat baik, cukup atau masih perlu itu beda pakai biasanya kalau di rubrik yang 1, 2, 3, 4 nanti di bawahnya ada keterangan 1 itu perwinnya 2 jadi poinnya pakai 1, 2, 3, 4, kalau keterangannya ada perbimbingan, cakap, akhir gitu. Kalau misalkan sebelum tugas dimulai, apakah ibu kasih tahu ke siswa untuk rubrik secara rinci nggak dikasih tahu ya, jadi gitu. Karena rubrik itu mengacunya ke tujuan pembelajaran, pastinya sebelum belajar itu kita kan tahu dulu tujuan pembelajarannya. Misalkan di bahasa Indonesia ada tujuan belajar itu membaca dan menulis. Nah hari ini ibu akan minta kalian untuk membaca dan menulis ya, tujuannya supaya kalian bisa membaca suku kata a, k misalkan, atau kaki keko gitu, dan juga menulis kaki keko gitu. Jadi dikasih tahunya dia tujuan pembelajarannya.